Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Halo Sobat Sehat semuanya, kembali lagi bersama saya Suci. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama Sobat Sehat semuanya. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas mengenai apakah susu meningkatkan pertumbuhan anak. Nah, saat ini sudah hadir narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Profesor Dr. Hardin CMS. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, dan juga Ketua Umum Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia, Pergizi Pangan Indonesia. Selamat datang, Prof. Ya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Prof Hardin, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Baik juga, Prof. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas seputar susu nih, Prof. Nah, apakah betul nih, Prof, susu itu dapat mengoptimalkan pertumbuhan anak, Prof? Boleh dijelaskan? Kalau kita bicara anak itu range-nya luas ya. Dari lahir sampai 18 atau 19 tahun tergantung definisinya. Jadi yang kalau kita maksud ini kan susu bukan air susu ibu ya. Kalau air susu ibu itu kan sudah memang harus dianjurkan sampai usia 6 bulan sebagai ASI eksklusif ya. Dan setelah itu boleh ditambahkan ya makanan pendamping ASI, baik itu dalam arti juga bisa susu, bisa bukan susu ya, tergantung tentunya kemampuan dari orang tua untuk memenuhi kebutuhan gizi tambahan selain dari ASI setelah 6 bulan tadi. Nah, dari bukti-bukti menunjukkan ya pemberian susu dalam konteks ini penelitian-penelitian banyak susu sapi ya. Betul sih, pertumbuhan ini kan ada kita bagi dua ya. Pertumbuhan dalam arti tadi horizontal, bertambah berat, atau pertumbuhan dalam arti linear, ke atas, vertikal, dalam arti pertambahan panjang badan, kalau dia tadi di bawah telentang di bawah 2 tahun, atau pertambahan tinggi badan. Ya, jadi sudah banyak sih bukti penelitian, tapi ini kan sangat tergantung jumlahnya ya, bukan hanya kalau hanya minum 1 sendok, 2 sendok nggak ada manfaatnya. Ya, dalam penelitian itu pada anak-anak setengah gelas sampai 1 gelas paling enggak ya. Ya, setengah gelas tadi pada usia-usia awal menyertai MPASI ya. Nah, kalau bahkan setelah usia 1 tahun juga penelitian juga 1 gelas memicu pertumbuhan berat ya, tapi bukan pertambahan lemak ya, pertambahan berat badan. Pada remaja juga, anak remaja, anak kan juga remaja juga anak ya. Pada anak remaja juga demikian. Pada anak usia sekolah juga menunjukkan ada pertambahan berat dalam arti tadi kalau dia sertai aktivitas fisik jadi mudah membentuk otot dan lemaknya sebenarnya berkurang. Jadi tidak ada bukti bahwa minum susu itu meningkatkan obesitas. Bahwa minum susu menambah berat badan pada anak iya, tapi bukan meningkatkan lemak, massa lemaknya gitu. Padahal obes itu kan dicirikan sebenarnya persentase lemaknya, lemak tubuh yang berlebih ya, yang nggak baik. Jadi sudah banyak bukti penelitiannya juga ya, Prof? Yeah. Dari penambahan berat badan pada anak dan juga tinggi badan atau ya, panjang bahkan badan. sudah sampai pada meta-analisis juga ada ya. Studi-studi klinik juga ada, studi longitudinal bahkan sudah lebih dahulu itu ya. Terutama dulu pada anak-anak usia sekolah ya. Kemudian ada pada anak balita ya 1 sampai 5 tahun, kemudian pada anak remaja. Jadi sudah banyak penelitiannya juga ya, Prof. Nah, berikutnya nih, Prof, bagaimana sih tahap pemberian makanan dan susu nih, Prof, pada anak? Misalnya, apakah anak di bawah 6 bulan itu boleh diberikan susu formula dan sebagainya, Prof? Ya, selagi kita kembali aja ke peraturan pemerintah ya tentang air susu ibu, khusus untuk bayi yang tidak ada bermasalah dalam arti ibunya, putingnya, ibunya tidak meninggal setelah melahirkan. Tidak ada alasan secara medik gitu ya. Kemudian juga bagi si bayi juga tidak ada masalah kemampuan menyedotnya, ada sumbing dan sebagainya. Itu tetap dianjurkan 6 bulan pertama setelah melahirkan pemberian ASI eksklusif, ASI saja diberikan. Dan itu udah ratusan penelitian menunjukkan cukup ya. Selagi ibu tidak stres, ibu juga bisa memiliki gizi yang baik ya, mengeluangkan waktu gitu kan. Meluangkan waktu dalam arti mengeluarkan ASINya ya, bisa saya dititip ke orang lain, simpan di kulkas. Jadi
tergantung care ibu lah ya sama orang-orang sekitarnya. Nah setelah itu silakan pemberian susu sebagai salah satu jenis makanan atau minuman. Kalau tadi menjelang 2 tahun berarti bagian dari MPASI, makanan pendamping air susu ibu. Setelah itu juga silakan sebagai makanan keluarga ya, minuman keluarga ya. Dan itu ada banyak jenis susu yang nanti bisa tentunya jenis-jenis susu itu juga kan kalau di Indonesia ada regulasinya ya oleh Badan POM. Kalau di kita ya ada susu untuk anak disebut susu pertumbuhan, ada susu untuk remaja, ada susu ibu hamil, ada susu untuk ibu menyusui, bahkan ada susu untuk lansia. Iya. Banyak yang spesifik juga ya, Prof. Iya, untuk kelompok khusus Untuk kelompok maksudnya khusus. ya. Dan itu ada standarnya. Nah, Prof, apakah anak ini dapat diberikan susu selain susu pertumbuhan nih, Prof? Sebaiknya dianjurkan itu ya susu pertumbuhan karena itu udah diracik, apa itu diracik? Diformulasikan komposisi gizinya itu untuk memenuhi kekurangan kebutuhan gizi yang ada pada usia tersebut pada umumnya ya. Ada seringkali sekitar bisa memenuhi 1/3 bahkan ada sampai setengah ya dari kebutuhan gizi hariannya. Tapi dalam arti bahwa susu segar pun meskipun itu langsung ya dari sapi bukan diformulasikan tetap ada gunanya. Karena apa? Karena susu segar tadi ya juga ada karbohidrat, laktos, ada protein, ada lemak, ada vitamin, ada mineral, ada air, paling nggak ngurangi rasa haus juga kan ya. Jadi dapat diberikan tapi akan lebih baik ya sesuai dengan yang diformulasikan karena tujuannya tadi untuk pemenuhan kebutuhan gizinya. Kecuali tujuannya lain ya, ini kok cita rasanya enak, kok ini rasanya kok gimana gitu ya, minum susu segar tadi misalnya. Jadi sebenarnya bisa diberikan, namun Ya. akan lebih baik jika Ya sesuai mengikuti yang sudah pertumbuhan. diatur oleh Iya. pemerintah ya. Betul. Jadi misalnya kalau susu segar berarti bisa jadi dia kekurangan zat besi. Maka sang ibu dari si anak harus mencarikan makanan-makanan dalam makan pagi atau siang atau sorenya malamnya yang sumber zat besi kan begitu ya. Betul. Tapi buat ibu yang tidak mau berpikir gitu lagi, inilah udah disiapin memenuhi standar nasional yang dipropos Badan POM ke Badan Standar Nasional, dan itu ada standar komposisinya dan industri yang memproduksi harus memenuhi itu kalau dia ingin menyatakan ini susu pertumbuhan untuk anak, entah itu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Nah, seperti yang Prof tadi bilang ya, ada di pasaran tuh ada susu yang dari 1 tahun sampai 5 tahun dan seterusnya ya, Prof. Nah, itu apa perbedaannya sih, Prof? Sebenarnya yang ada itu kan susu pertumbuhan ya sampai usia menjelang anak sekolah. Nanti ada lagi kalau untuk anak sekolah 6-12, itu ada remaja ya 12-13 tahun sampai 18-19 tahun. Itu ada standarnya. Tapi ketika yang tadi dipilah-pilah ada pertumbuhan 1, pertumbuhan 2, saya kira dunia industri berkreasi kali ya, berinovasi. Kalau anaknya usia 2 tahun sebaiknya yang ini anjurannya, kalau dia 4 tahun ini. Memang ada sedikit sih perbedaan ya, bertambahnya usia tapi nggak terlalu mencolok lah. Kan angka kecukupan gizi itu selalu di bawah 1-1,3 tahun. Terus 4-6. Nah, jadi kan 1-3 ini sebenarnya Sama ya. relatif 1-2-3 gitu ya. Kemudian 4-6 yang tadi ada pertumbuhan 4, pertumbuhan 5 ya. Jadi perbedaannya ada sedikit, tapi sebenarnya ketika kebutuhan bagi anak 1-3 tahun tadi sebenarnya relatif sama. Ya, sebenarnya Tapi intinya kan sebenarnya memenuhi yang biasa kekurangan pada anak tersebut sehingga dia dapat mencapai pertumbuhan optimal optimal tadi. itu ya, Prof. Begitu juga pada remaja sama aja jadi kan. Apa yang biasa kekurangan pada remaja? Apakah kalsium? Mungkin Besi. karena itu dia lebih tinggi zat besi, asam folat gitu ya. Atau apalagi vitamin B12, kemudian vitamin D ya. Kemudian
low fat, kalau dia sukanya rendah lemak, maka bisa ada pilihan gitu kan. Disesuaikan ya dengan kebutuhan masing-masing gitu ya Prof. Nah Prof, bagaimana nih jika kasusnya ada seorang anak yang meminum susu pertumbuhan tidak sesuai dengan usianya, misalnya usia anak 1 tahun tapi meminum untuk usia anak 6 tahun nih Prof. Ya artinya dari sisi kebiasaan, tentunya sebaiknya diikuti sesuai anjuran. Tapi prinsipnya tadi ya itu salah satu bagian dari sekian banyak makanan yang kita makan. Ya, sama saja kalau saya minum susu ibu hamil, tidak berarti terus ada masalah buat saya gitu. Meskipun saya laki-laki tidak hamil. Kalau hanya sesekali, karena apa? Karena tetap kaya gizi di sana. Kalau saya kekurangan beberapa vitamin mineral tadi saya minum kan saya tapi bukan itu sesungguhnya yang dianjurkan gitu ya. Tapi bahwa itu dapat ya dapat aja. Tapi bukan dijadikan sesuatu yang jadi membiasakan gitu. Masa Prof Fardin minum susu hamil setiap hari gitu. Susu ibu hamil setiap hari. Iya gitu ya Prof. Sebenarnya boleh saja, namun bukan suatu hal yang dianjurkan gitu. Iya sama aja seperti saya makan MPASI merek tertentu, boleh-boleh aja kan? Boleh, karena kan zat gizinya kaya banget itu yang namanya MPASI bubuk itu ya. Biskuit ya. Tapi ya tentunya itu juga hanya bagian kecil dari pemenuhan kebutuhan saya. Bukan itu dirancang untuk memenuhi 1/3 atau setengah dari kebutuhan gizi saya kan gitu. Ya, betul. Begitu juga seratnya, bahwa nggak cocok, kebutuhan serat saya jauh lebih banyak lagi. Tapi kalau saya itu konsumsi tetap aja berkontribusi kan. Ya, tapi tidak memenuhi kebutuhan. Ya, gitu ya, Prof. yang seharusnya. Ya. Baik Prof, saya juga penasaran nih Prof, apa sih dampak dari jika anak ini kelebihan minum susu nih Prof, misalnya lebih dari 5 gelas sehari gitu Prof? Ya memang ada penelitian, cuman belum sampai pada level meta-analisis ya. Kalau 4 atau di atas 4 itu ya, yang kalau full cream itu ada kemungkinan berisiko kegemukan. Dan itu juga kan dalam arti kebiasaan makan, pola konsumsi kan nggak baik ya. Artinya kalau dia udah 5 gelas itu kan 1/4 liter. Ya, bayangkan ya volume perutnya yang hanya kalau sekali makan mungkin kalau anak-anak hanya 500 mili atau setengah kilogram. Terus kalau sehari 3-4 kali makan itu total mungkin 1.800-200 gram total dari pagi sampai tidur. Terus hampir separuhnya udah digantikan oleh satu jenis minuman gitu kan. Kan peluang makanan lain untuk menyediakan zat gizi lain dan tambahnya kan jadi berkurang. Masalah asupannya juga ya Prof? Ya apalagi kalau misalnya sebanyak itu adalah makanan-makanan ya susu yang sudah ditambah macam-macam, tinggi lemak, tinggi gula, ya tentunya akan berisiko gitu kan. Jadi dalam berbagai anjuran dietary guideline, pedoman gizi di berbagai negara dunia itu umumnya adalah 0,5 sampai 3 gelas. 0,5 ini sebenarnya buat anak-anak dan itu dimunculkan di Singapura itu ya. Tapi kalau yang lain itu 1 sampai 3 gelas. Dan yang 3 gelas itu Malaysia sama Singapura, batasan sampai 3. Konsumsinya Prof. Ya kalau negara lain sih hanya 1-2 gelas dianjurkan setiap hari. Jadi kalau kelebihan juga tidak baik ya Prof, bagi kesehatan juga. Iya. Juga bisa berkurang kesempatan zat gizi lain untuk diperoleh ya. Terus besar kemungkinan juga seratnya jadi sulit terpenuhi ya. Karena kan makanan sumber serat itu selalu berupa padatan, sayur, buah, bukan berupa minuman. Meskipun juga ada minuman yang dirancang ada serat ya. Tapi nggak akan sebanyak ketika kita makan buah, sayur, kemudian barangkali serealia atau biji-bijian gitu. Ya, jadi harus dengan konsumsi yang normal aja ya itu Prof. Itu maksimal 3 gelas aja gitu ya Prof. Ya. Dari berbagai pedoman gizi ya, berbagai negara. Baik Prof, terakhir nih Prof, pesan untuk sobat sehat semuanya di rumah terkait topik kali ini Prof.
Ya, saya diajak Kak Suci untuk ngobrol apakah susu itu memang bisa mengoptimalkan pertumbuhan anak. Jawaban sederhananya bisa, tapi ya tergantung jenisnya dan jumlahnya. Karena jenis susu itu banyak dan jumlahnya itu dalam berbagai penelitian, kalau buat anak-anak setengah sampai 1 gelas minimal bisa sampai 2-3 gelas. Dan pada orang dewasa itu 1-3 gelas ya, at least 1 gelas 1 hari ya, itu bisa meningkatkan pertumbuhan dalam arti berat badan bukan lemaknya, kemudian juga dalam arti bisa pertumbuhan linearnya. Makasih. Ya, baik. Baik, Prof. Hardin, terima kasih atas Ya. diskusinya kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman sehat semua yang menonton episode kali ini. Jika teman sehat ada topik yang menarik yang ingin dibahas, mungkin bisa komen di bawah ini ya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya.